Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 54. Pagi harinya. Matahari mulai terlihat, tapi pasangan pengantin baru belum keluar kamar. "Kenapa Kak Tanisa dan Kak Dimas lama?" ujar Ila yang sedang menunggu di ruang makan bersama keluarganya. "Dimas pulang malam, mungkin dia masih tidur," sahut Oma. "Tapi kenapa Kak Tanisa juga belum keluar?" "Aku lapar, Oma," gerutu Ila yang harus menunggu. "Kita makan saja sekarang," timpal Aneska yang mengisi piring suaminya. Di kamar, Dimas mengerjapkan matanya dan kaget ketika di sebelahnya ada Tanisa yang sedang melihatnya dengan cara memiringkan badannya. "Kamu mengagetkanku," ujar Dimas memiringkan badannya. Tapi istrinya menarik badan suaminya. "Apalagi?" Dimas bingung. "Aku mau lagi." Tanisa sangat agresif, membuat Dimas bingung. "Stop Tanisa. Tadi malam kita sudah melakukannya berkali-kali, dan badanku masih terasa remuk," ujarnya sembari mencari celananya yang tidak terlihat. "Apa kamu mencari ini?" Tanisa menunjuk dalaman yang dipegangnya. "Tanisa, berikan ke anakku." Dimas mengulurkan tangannya, tapi istrinya malah meletakkan di bagian bawahnya. Sengaja melakukan itu agar suaminya kembali menyentuhnya. Tapi Dimas bukan mengambil dalamannya. Dia malah berlari ke kamar mandi dengan tubuh polosnya. Gila bener, luar biasa kekuatannya. Dimas menggelengkan kepalanya sembari bercermin, dan pintu kamar mandi terbuka. Dia lupa mengunci pintu kamar mandi. "Tanisa, apa yang kamu lakukan?" tanyanya sembari melihat tubuh istrinya sama polosnya dengannya. "Jika aku ingin, kamu harus memenuhi semuanya. Tidak peduli kamu capek sekalipun." Tanisa mulai menggoda suaminya, dan adiknya Dimas dengan cepat berdiri. Tidak ada yang bisa ditolaknya, karena dia juga sangat menginginkan itu. Pasangan pengantin baru itu melakukan di kamar mandi. Dan Tanisa yang lebih lihai dalam semua jurus. Berhenti ketika matahari mulai naik. Dimas keluar kamar mandi dalam keadaan lemas. Apa semua janda seperti dia? Gumamnya mencari pakaian kerjanya. Dia harus cepat-cepat memakai pakaian agar tidak digoda istrinya. Tidak ada rasa malu bagi Tanisa memakai pakaian di depan suaminya. "Yang kita lakukan hanya sebatas nafsu, tidak ada cinta," ujar Tanisa sembari memakai pakaiannya. Dimas masih mendengarkan. "Aku dan kamu telah melakukan hubungan suami istri, dan kita akan melakukannya terus." Ucapan Tanisa membuatnya bingung. "Aku butuh seks, dan kamu juga. Tapi tidak ada cinta." Tanisa menatap ke arah suaminya. "Ingat, jangan pernah mencintai, karena aku tidak sudi ada cinta di dalam hubungan kita." Tanisa merias wajahnya di depan cermin, dan Dimas bingung dengan hubungan yang mereka jalani. "Mau kemana kamu?" tanya Dimas memperhatikan pakaian istrinya yang rapi. "Apa pedulimu?" sahut Tanisa ketus. Dimas menarik tangan istrinya. "Memang kita tidak saling mencintai, tapi hargai aku sebagai suami," ujar tegas. Tanisa menatap mata suaminya yang sangat berbeda seperti tadi malam. Mata itu terlihat marah. "Kamu harus memberitahuku kemana kamu pergi. Ingat itu." Dimas keluar membanting pintu kamar. Dimas kecewa dengan ucapan istrinya yang tidak menginginkan cinta di dalam rumah tangga mereka. Hubungan seperti apa ini? Gerutunya dan mendapati Oma sedang menatapnya. "Apa kamu bertengkar dengan Tanisa?" tanya Oma. "Tidak, Oma," sahut Dimas. "Oma dan Tanisa mau pergi ke tukang pijat," ujar Oma. "Iya, Oma," sahutnya lega yang sempat berpikiran jelek. "Ini sudah siang. Kalau mau makan, minta sama koki di dapur," ujar Oma sembari berjalan menuju kamar cucunya. "Tanisa!" teriak Oma dari depan pintu kamar. "Iya, Oma." Tanisa membuka pintu kamarnya, dan wanita sepuh itu melirik ke dalam kamar cucunya. "Ayo kita berangkat," ajak Oma. "Aku lapar. Boleh aku makan dulu?" ujarnya. "Ya sudah, makan dulu." Oma tahu, pasti tadi malam kamu dan Dimas sedang main kuda-kudaan, bisik Oma. "Ah, Oma, sok tahu banget,"
ujarnya sembari jalan bersama Oma menuju ruang makan. Nggak usah bohong, kamar kamu buktinya. Biasanya kamar kamu tidak berantakan seperti itu, tapi hari ini Oma menggelengkan kepalanya. Ah Oma, Tanisa malu. Apa dia dapat memuaskan kamu? Tanya Oma penasaran. Cukup Oma, nanti Oma mau lagi, sahutnya. Di meja makan telah ada Dimas yang sedang menunggu makanannya. Dia melirik istrinya yang duduk di sebelahnya, dan Oma memperhatikan pasangan itu. Tapi wanita itu menyimpan semua pertanyaan yang akan ditanyakannya ke cucunya. Dimas mulai makan makanannya dengan segera dan langsung berangkat kerja. Kenapa dengan kalian? Tanya Oma ketika tidak ada Dimas di situ. Tidak ada Oma, sahut Tanisa sembari menyantap makanannya. Tidak ada apanya. Seharusnya kalian terlihat mesra, apalagi baru melakukan itu. Tapi ini kan seperti bermusuhan, ujar Oma memperhatikan tingkah keduanya. Tanisa hanya diam dan tidak berani menjelaskan apa yang memicu sikap suaminya seperti itu. Ayo Tanisa, ceritakan pada Oma. Sebenarnya Dimas hanya ingin aku melaporkan kepadanya setiap aku pergi, sahutnya. Hanya itu saja. Dan kamu melawan kepadanya? Oma menggelengkan kepalanya. Tanisa, jadilah istri penurut. Dimas itu pria baik-baik. Dia mau menerima masa lalu kamu. Oma menasihati cucunya. Oma tidak ingin rumah tangga kamu gagal seperti dulu. Tanisa merenungkan semua perkataan Oma. Di dalam perjalanan, Dimas memikirkan istrinya. Apalagi membayangkan tubuh molek istrinya membuatnya tergoda. Kamu melarangku untuk tidak mencintai, gerutunya. Jujur, aku mulai tertarik dengan kamu, gumamnya pelan sembari menyetir mobil. Di kampung, Tiara dan Tami telah bercuti. Mereka berada di kampung masing-masing. Masih bisa berkomunikasi lewat video call. Mbak, nanti acara pernikahanku bisa datang? Tanya Tiara. Akan Mbak usahakan, sahutnya tidak yakin. Kapan tanggal pernikahan Mbak ditentukan? Tanya Tiara. Belum tahu, sahutnya bohong. Mbak kan belum nikah, masih penentuan tanggal. Kenapa ambil cutinya lama? Tanya Tiara curiga. Oh itu, cuti Mbak mau habis. Jadi daripada hangus jadi ambil sekarang, sahutnya gugup. Aku harap Mbak bisa datang ke sini. Aku gugup, tidak ada Mbak dan Aneska, ujar Tiara. Bukan hanya kamu yang gugup, Mbak juga gugup menikah dengan Dr. Arif. Tami bergumam dalam hatinya. Mbak, kok diam? Tanya Tiara. Oh, iya. Kalau acara di sini sudah selesai, Mbak ke sana. Bye. Tami sengaja mengakhiri video call itu karena baru saja datang tempat tidur baru lengkap dengan lemari dan meja rias. Bu, Tami menghampiri ibunya. Apa? Sahut ibunya yang sedang memperhatikan tukang menurunkan perabotan dari truk. Untuk apa ibu beli beginian? Tanya Tami. Ya untuk kamu, sahut ibunya. Tapi kamar Tami masih bagus tempat tidurnya, ujarnya. Ini untuk kamu dan Dr. Arif, sahut ibunya. Ibu, Tami dan Dr. Arif tidak tinggal di sini. Untuk apa mengeluarkan uang beli beginian? Mubazir, Bu, ujarnya. Ini bukan uang ibu, semua ini uang Dr. Arif. Dia yang bilang kepada ibu untuk membeli perabotan baru di kamar pengantin, jelas ibunya. Tami langsung takut. Pikirannya membayangkan malam pertama yang harus dilakukannya. Sudah, sana duduk manis, jangan di sini, usir ibunya. Tami mau membantu, ujarnya. Kamu itu mau menikah, dilarang membantu, apalagi urusan dapur, jelas ibunya. Tami kembali duduk di bawah pohon. Terlihat bapak-bapak sedang memasang tenda untuk pesta pernikahannya. Sama halnya dengan Tiara, dia juga dibelikan perabotan baru untuk kamarnya. Gadis-gadis kampung yang ada di situ merias jari jemari Tiara agar ketika menikah terlihat cantik. Tidak ada senyuman di wajahnya, yang ada ketakutan membayangkan malam pertama. Di kantor, Abian terlihat sangat sibuk dengan pekerjaannya. Pintu ruangan terbuka. Dia hampir memarahi sekretarisnya Langit. Tapi ketika melihat sosok istrinya yang datang dengan perut mulai membesar membuatnya segera menghampiri. Sayang, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu mau ke sini? Tanya suaminya. Aku ingin memberi kejutan untuk kamu. Aneska membawa 2 bungkus es krim untuknya dan suaminya. Aku tidak mau, kamu saja yang makan. Abian menolak. Dia membantu istrinya untuk duduk di sofa. Sama siapa kamu sini? Tanya suaminya. Sama Angel lah, sahutnya sembari menyantap es krim yang dibawanya. Naik mobil siapa? Tanya suaminya lagi, sembari membersihkan bibir istrinya yang belepotan kena es krim. Mobil mami kamu. Sebenarnya mau naik mobil Tanisa, tapi dipakai Dimas. Mau pakai mobil Oma, tapi dibawa ke dukun patah tulang.
Ya jadinya naik mobil mami kamu, jelasnya. Abian diam dan istrinya memperhatikannya. Kenapa sayang? Tanya Aneska. Besok persidangan mami, ujarnya. Lalu, tanya istrinya. Aku tidak tahu harus melakukan apa, memberikan pembelaan untuk mami atau membiarkan mami mendekam di penjara, ujarnya. Apa kata hati nurani kamu? Tanya istrinya. Aku tidak tahu. Di satu sisi aku kasihan sama mami tidur di balik jeruji besi. Dan di satu sisi aku khawatir mami akan mencelakai kamu dan anak kita, ujarnya. Sayang, sebagai anak, kamu harus berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua kamu melakukan kesalahan, tapi dia tetap orang tua kamu. Bantu mami kamu, ujar istrinya. Aku tidak bisa berada di sisi kamu terus, ujar suaminya khawatir. Tenang sayang, mami kamu tidak akan berani mencelakai aku. Karena seluruh penghuni istana sudah tahu tentang perbuatan mami kamu ke aku. Dan dia tidak mungkin melakukan hal itu lagi, jelas istrinya. Pintu ruangan seketika diketuk. Masuk, Tita Abian. Langit masuk dengan membawa beberapa kertas. Pak, ini tempat liburan yang saya rekomendasikan, ujarnya sembari menunjukkan kertas beserta harga dari setiap tempat liburan. Liburan? Tanya Aneska. Iya, liburan. Perusahaan Basam akan berulang tahun. Dan aku ingin membawa semua karyawan berlibur, saut suaminya dan menyerahkan kertas yang dibawa Langit ke istrinya. Kenapa kamu berikan ke aku? Tanya Aneska bingung. Aku ingin kamu yang memilih tempat liburan itu, saut suaminya. Apa aku ikut? Tanyanya lagi. Tentu kamu ikut. Kamu orang nomor 2 di sini, jelas suaminya sembari memeluk pinggang istrinya. Langit melihat pasangan itu mengingatkannya pada Zira dan Giku. Apa boleh Mbak Tami dan Tiara ikut? Tanyanya lagi. Boleh sayang, demi kamu dan anak kita semuanya akan aku turuti, saut suaminya sembari mengelus perut Aneska. Kamu mau bawa ibu dan bapak kamu juga boleh, ujar Abian lagi. Ya jangan, jadinya bukan acara kantor, malah acara liburan keluarga, protes Aneska. Ya terserah, siapa lagi mau kamu ajak? Tanya suaminya lagi. Angela boleh ikut? Aneska melirik ke Langit, dan tentu saja membuat suaminya curiga. Kamu keluar? Abian langsung mengusir Langit dari dalam ruangannya. Kenapa kamu melirik pria itu? Tanya Abian cemburu. Sayang, aku itu ingin mendekatkan Angela dengan Langit, jelasnya. Aku itu sudah jatuh cinta sama kamu, jadi jangan khawatir, aku tidak akan berpaling, jelas istrinya sembari menunjuk tempat yang bagus untuk mereka berlibur, yaitu sebuah pulau yang jauh dari pusat kota, dan tidak ada penduduk di situ, hanya sebuah resort mewah di tengah pulau, bersambung.